Konnichiwa semuanya, saya Hiroaki Kato. Selamat datang di Weekly Monolog Hiroaki Kato. Untuk konten ini, aku mau recap kegiatan-kegiatanku dalam satu minggu. Hari ini mulai dari tanggal 2 Desember 2023. Sudah memasuki bulan 12. Jadi harus menutup tahun 2023 dengan baik. Yap, mulai dari tanggal 2. Tanggal 2 Desember, hari Sabtu. Aku main futsal bersama tim Jepang, Jakarta Japan Club. Dan itu aja sih sebenarnya kegiatan tanggal 2. Karena tanggal 3 itu bakal sibuk banget dari pagi sampai malam. Jadi aku main futsal dan habis itu balik ke rumah dan siap-siap untuk tanggal 3. Dan juga aku siap-siap untuk apa namanya ya, yang susunin song list, atau aku pikir dulu untuk MC aku harus ngomong apa di antara lagu ya. Gimana caranya lebih efektif dan juga strategis untuk menyampaikan perasaan aku di atas panggung. Ya, jadi aku siap-siap yang kayak gitu. Sama wardrobe juga tentunya. Jadi aku setrika dulu wardrobe-nya biar besoknya bisa santai. Tapi tanggal 3 Desember, hari Minggu, itu benar-benar sibuk dari pagi sampai malam. Karena aku ada 2 acara yang harus ku tampil. Dari jam 10 pagi, ada online event dari pihak bernama Surala. 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 S-U-R-A-L-A. Surala. Surala adalah sebuah institut ya, sebuah kelompok yang mengajar matematika dari Jepang ke seluruh dunia. Dan emang Surala ini dari Jepang, tapi mereka sudah punya cabang di Indonesia dan juga Filipina dan Myanmar juga sudah ada yang hadir. Dan Sri Lanka juga ada yang hadir. Mungkin kemarin Malaysia ada nggak ya kemarin ya? Ya pokoknya ada beberapa negara di Asia mereka udah masuk dan mengajar matematika. Dan kemarin ada end year math test atau math competition dari Surala dan aku menjadi MC untuk acara itu. Aku pakai bahasa Inggris untuk acara ini karena pesertanya bukan hanya dari Indonesia, tapi ada dari Jepang, Singapura, Sri Lanka, Filipina, dan segala macam. Jadi aku harus pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggrisku ya biasa-biasa aja sebenarnya, lumayan gitu. Jadi aku jauh lebih lancar ngomong bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris. Tapi ya aku berusaha semaksimal mungkin. Dan aku sendiri sebenarnya suka matematika. Suka sih. Tapi ya setelah menjadi dewasa kita jarang ya belajar matematika ya. Jadi aku belum tentu bisa bener jawabannya. Tapi ya untungnya untuk acara ini competitionnya udah selesai. Sebenarnya ini hanya pengumuman aja ya siapa pemenangnya dari berbagai macam kategori. Dan aku menjadi MC dan aku nyanyi juga satu lagu buat teman-teman yang lagi belajar matematika. Ada yang dari SD sampai dewasa, ada juga sih. Ada mahasiswa ada juga kemarin, kalau nggak salah. Pokoknya aku nyanyi lagu Happy untuk mereka. Karena bisa pakai 2 bahasa, Inggris dan juga Jepang. Dan kelihatannya sih, semua murid-murid atau guru-guru itu kan sangat menikmati performance dari aku. Dan hebat sih memang guru-gurunya pada pinter banget mengajar matematika supaya skill-skill anak-anaknya langsung naik gitu ya. Sangat pintar. Dan itu acaranya Surala itu selesai jam 1 waktu Indonesia Barat kalau nggak salah. Selesai jam 1, langsung siap-siap mandi, packing udah selesai di hari sebelumnya. Jadi langsung aku angkat bareng, ajak Arina dan kita berangkat ke G Expo. Karena
jam 3.30 aku harus tampil di Motion Ime Festival di G-Expo. Bayangin, jam 1 selesai, langsung berangkat jam 3.30 harus nyanyi. Abis MC dari pagi sampai jam 1. Ya, tenggorokannya. Lumayan capek ya. Aku bukan semudah kayak dulu lagi gitu. Sebenarnya dulu gila banget sih. Aku pernah MC seharian dari pagi sampai malam di Japan Travel Fair. Japan Travel Fair. Selama 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu. Benar-benar aku dari pagi sampai malam, aku ngomong terus sendirian MC-nya. Plus, setiap sore atau malam, aku nyanyi selama 3 hari. Bayangin, aku harus ngomong kayak gini seharian, habis itu harus nyanyi. 3 hari, tiga harinya. Ketiga harinya. Itu luar biasa sih. Kalau sekarang pasti nggak bisa, langsung serak suaranya. Tapi waktu itu masih muda ya, awal 30-an, jadi aku masih bisa MC dan juga nyanyi. Sekarang MC juga nyanyi bisa juga sih, asal jangan seharian MC dan habis itu nyanyi. Nggak maksimal soalnya suaranya. Tapi dulu kenapa aku menerima job seperti itu? Karena waktu itu aku belum launching album, belum ada banyak karya, jadi aku belum ada panggung yang bisa aku tampil. Tapi kebetulan ada tawaran MC, jadi aku ambil MC dulu, lalu aku minta ke panitia untuk dikasih slot untuk nyanyi juga. Gitu. Nah, strateginya kayak gitu dulu. Karena di Indonesia masih, sekarang sih udah lumayan banyak ya, tapi lumayan udah mulai ada sebenarnya. Tapi dulu jarang banget ada orang MC yang bisa dua bahasa, Indonesia dan Jepang. Dan bisa bikin suasana seru gitu. Jadi mungkin waktu itu masih aku satu-satunya MC yang bisa seperti itu. Jadi ada tawaran MC, lumayan ada. Tapi tawaran untuk nyanyi, itu sangat jarang waktu itu. Masih jarang waktu itu. Jadi aku pakai strategi kayak gitu, makanya aku misalnya MC terus nyanyi gitu. Nah, untuk Motion Ime Festival ini acara pertama kali kalau nggak salah di tahun ini yang bikinnya adalah influencer dan juga gamers atau streamer tentang game atau YouTube atau Twitch atau segala macam ya. Pokoknya influencer dan streamer yang bikin acara ini. Berbau di Jepangan, tapi bukan hanya di Jepangan. Ini lebih fokus ke game atau cosplay. Lebih ke game sih sebenarnya. Cosplay juga ada sih banyak yang cosplay, tapi mereka lebih fokusnya ke game. Nah, makanya kesan pertama aku yang sudah sampai di venue, terus masuk ke venue, terus aku lihat kira-kira bagaimana penontonnya atau pengunjungnya untuk Motion Ime Festival. Kesan pertama aku muda banget. Usianya muda banget orang-orang yang pada datang. Karena gamer kan tentu saja ada usia 20-an, 30-an, pasti ada. Cuman yang kebanyakan ya bisa dibilang bocah gitu. Masih mungkin SMA, bahkan sampai ada SMP, SMA, mungkin kuliah juga banyak sih pasti ya. Karena tiket masuk HTM kalau nggak salah 50.000 kalau nggak salah. Atau early bird itu lebih murah lagi, 25.000 atau berapa gitu. Di tempatnya di Expo, stage-nya bagus banget. Ada 2 monitor, atau 1 monitor di tengah, yang di belakang gede banget. Itu bagus banget stage-nya. Cuma HTM-nya cuma 50.000. Gimana caranya bikin acara kayak gitu ya? Beberapa minggu sebelumnya kan ada Japan Matsuri, Jakarta Japan Matsuri. HTM-nya 150.000, 125.000 atau 120.000 mungkin ya, kayak lupa. Ya, tapi jadi aku kaget sih. Tiketnya murah, stage-nya bagus, dan pengunjungnya muda sekali, generasi muda. Jadi di situ aku merasa sepertinya pengunjung di Motion Ime Festival itu tidak banyak yang tahu Hiroaki Kanto. Karena generasinya totally lain.
Biasanya Jack Cepat Matsuri atau Eni Chisai dan segala macam, ya banyak yang tahu aku karena generasinya deket sama aku. Jauh pun ya masih usia 20-an atau usia kuliah gitu. Kalau udah kuliah yang belajar bahasa Jepang yang kemungkinan besar ya tahu aku juga. Cuma ini bocah-bocah, anak-anak, mana bisa tahu aku. Kalau Genki mungkin masih oke. Genki kan bikin YouTube atau konten buat anak juga kan. Jadi mungkin ada yang tahu juga. Tapi kalau Hiroaki Kato gimana? Gitu. Jadi aku sebenarnya aku udah siap mental sih. Aku udah siap mental untuk menghadapi penonton yang tidak tahu aku. Dan terus karena gara-gara aku ada acara Sulara yang menjadi MC dari pagi, jadi aku nggak bisa ikut check sound. Lebih tepatnya, bandku semuanya nggak bisa ikut check sound. Nah, kalian bayangin, harus tampil dengan full band. Ada drums, gitar, bass, violin, dan piano, dan vokal. Tapi tidak ada sound check. Adanya hanya check line sebelum tampil. Nah, itu pun termasuk waktu performance. Jadi nggak boleh lama-lama. Kalau makin lama, makin pendek waktu performance-nya. Jadi kita harus cepat-cepat. Untung ada soundman-ku namanya Andrew yang sangat pintar untuk atur sound-nya. Jadi kita check line dan langsung mulai lagu pertama. Nah, pas aku naik ke panggung untuk lagu pertama, jujur penontonnya masih sedikit. Karena jam 3.30, masih panas banget. Kalian bisa bayangin J Expo kayak gimana. Di situ mataharinya terik banget karena deket laut juga ya. Jadi masih sedikit banget orangnya. Tapi aku selalu bangga dan berterima kasih. Itu adalah baris pertama itu selalu ada fanbase aku Superheroes. Jadi member fanbase aku Superheroes itu udah ada di baris paling depan sambil pegang balon biru yang ada tulisan Hiroaki Kato. Di situ ada logo Hiroaki Kato di balon dan mereka punya itu. Dan mereka itu baik banget bikin balon itu terus bagi-bagi ke pengunjung atau penonton yang mungkin tidak tahu aku. Mungkin ada yang tahu juga tapi mungkin tidak tahu aku. Mereka bagi-bagi balonnya supaya semuanya bisa ikut meramaikan acaranya. Terima kasih banyak Superheroes atas dedikasinya. Dan mulai lagu pertama. Masih bisa dibilang sepi. Dan lagu pertama itu aku bawain lagu original. Jadi tentu saja banyak yang tidak tahu lagunya. Ya Superheroes tentu saja tahu semua, jadi mereka ikut nyanyi ya semuanya. Tapi yang pengunjung-pengunjung lain, penonton-penonton lain tuh masih ragu atau masih bingung. Ini siapa sebenarnya Hiroaki Kato? Nah aku yakin banget mereka tuh nggak tahu aku. Dan ini Hiroaki Kato siapa ya? Tapi sedikit demi sedikit ada orang yang ke depan stage. Mungkin berminat kali ya dari musik atau karena band memberku kan sangat pintar ya, sangat bagus mainnya. Jadi mulai adalah orang-orang yang mampir ke stage. Nah, lagu kedua langsung aku bawain Moshimo Mata Itsuka, mungkin nanti dari Noah yang versi Jepang dari Noah. Dan aku langsung bawain lagu itu dengan akustik gitar. Yang mulainya dari akustik gitar terus aku nyanyi. Aku jelasin juga sih aku translate lagu ini, jadi aku punya hak untuk bawain lagu ini di panggung gitu. Terus, nah mulai dari situ banyak yang berminat. Oh, Moshimo Mata Itsuka, oh pernah dengar sih. Oh ternyata yang translate itu orang ini, Hiroaki Kato gitu. Jadi, ya mungkin nanti Moshimo Mata Itsuka ini sangat membantu sih buat aku yang tetap berkarir di sini. Terima kasih banyak. Dan setelah itu sudah mulai lumayan banyak penontonnya, jadi habis itu tuh udah seru banget sih acaranya. Jadi lama-lama sangat enak suasananya juga dan banyak yang mampir sampai bahkan sampai panitia-panitia juga bilang ini termasuk banyak orangnya di jam segini, jam 3.30. Aku nyanyinya kan hari Minggu, tapi kalau hari Sabtu ada acara juga, karena ini acaranya 2 hari. Hari Sabtu jam yang sama, itu tidak sebanyak ini orangnya, kata mereka. Jadi ya setelah Hiroaki Kato tampil, ya banyak yang mampir ke panggung gitu. Wah, terima kasih banyak.
Dan puncaknya adalah mungkin aku bawain 2 lagu dari One Piece. Yang pertama adalah Binks no Sake dan yang kedua itu Memories. Dan emang untuk tahun ini, tahun 2023 ini, waktu aku main di acara cosplay atau acara Matsuri yang seperti ini, aku selalu bawain lagu One Piece ini sih sebenarnya ya. Karena banyak yang suka One Piece dan banyak nakama juga pasti datang ke acaranya. Dan memang 2 lagu Binks no Sake dan Memories ini kan favorit aku banget emang dari dulu. Ya aku senang banget cover 2 lagu itu. Dan kebetulan di band aku kan ada pemain violin ya. Karena dia bisa menjadi Brook. Ya untung dia juga suka One Piece. Jadi kita bawain lagu itu. Dan banyak banget yang tag aku di story mereka. Dan aku sangat senang teman-teman lihat. Aku senang banget lihat story teman-teman yang nonton aku di Motion Anime Festival. Dan banyak yang bilang mau nangis waktu dengerin lagu Memories dan Binks no Sake katanya. Dan setelah itu aku langsung bawain Ruang Rindu atau lagu Satu Hati yang theme song ke 65 tahun antara Indonesia dan Jepang. Dan aku jelasin kenapa aku ciptakan lagu ini atau aku harus nyanyi lagu ini. Dan banyak yang pasti tidak tahu lagunya, tapi mereka sepertinya senang dengan lagunya. Dan lama-lama bagian lihat langit yang sama, kita terlirik bagian lihat langit yang sama, mereka lama-lama nyanyi bareng juga gitu. Aku senang banget lihat itu. Dan aku nyanyi Ruang Rindu dan Terima Kasih seperti biasa. Dan kita call and response. Aku bawain musik juga. Jadi kita nyanyi bareng atau arigato terima kasih seperti biasa. Mungkin teman-teman yang pernah datang ke live aku pasti pernah mengalami hal yang sama. Kita nyanyi bareng gitu kan, call and response namanya. Nah itu juga bisa aku lakukan di Motion Anime Festival. Dan kenapa aku senang? Karena awalnya pengunjung penonton itu hampir tidak tahu aku itu siapa. Tapi lama-lama mereka ikut nyanyi dan mereka sepertinya gembira. Jadi aku senang banget karena bisa performance aku atau performance kita, band Hiroaki Gato membuat penonton seru dan penonton bahagia gitu. Itu yang paling senang untuk Motion Anime Festival. Sampai dipuji-puji sama panitia. Terima kasih banyak Motion Anime Festival. Semoga tahun depan masih ada yang kedua kalinya Motion Anime Festival. Dan memang antusias dari penonton juga bagus banget sih ya. Banyak yang suka acaranya kayaknya. Seru banget. Dan selamat ya. Ini pertama kali Motion Anime Festival dan selamat udah sukses acaranya. Omedetou gozaimasu. Dan tanggal 4 Desember 2023, hari Senin seperti biasa meeting tim manajemen. Karena aku tampil tanggal 3 kemarin ya, hari Minggu, jadi tanggal 4 masih capek, tapi kita bikin weekly meeting seperti biasa dan kita cek dulu proyek yang lagi jalan atau kita cek list to do, kita harus ngapain untuk minggu ini. Dan tanggal 5 Desember aku main bola lagi sama Jakarta Japan Club lawan Centro FC. Ya, ini tim temanku juga sih, aku sering main di Centro FC juga. Tapi kali itu lawan untuk sparring friendly match di Senayan lapangan B, rumput asli gitu ya. Enak main di rumput asli. Oke, dan tanggal 6 Desember aku syuting konten di Kizuna Clinic. Kizuna Clinic adalah klinik yang terpercaya yang ada di Ayana Hotel yang ada di Sudirman. Atau kalian tahu gedung namanya Mid Plaza. Di situ B1, lantai B1 ada klinik Kizuna Clinic. Jadi kalau aku merasa sakit atau aku merasa nggak enak badan, aku selalu pergi ke Kizuna Clinic untuk dicek medical atau kadang-kadang aku diinfus juga. Di situ ada namanya vitamin booster. Itu kita bisa, ya seperti namanya, kita bisa boost vitamin lewat infus dan kita bisa jadi sehat dan imunitasnya juga naik.
Jadi aku bikin konten untuk Kizna Klinik. Kenapa aku bikin konten Kizna Klinik? Karena aku adalah brand ambassador untuk Kizna Klinik selama 1 tahun ini sih, 2023 ini. Jadi udah aku bikin beberapa konten untuk Kizna Klinik, tapi kali ini Kizna Klinik baru buka area untuk fisioterapi. Selama ini belum ada fisioterapi, cuma medical check up doang, tapi sekarang udah ada alat-alatnya untuk fisioterapi. Jadi mungkin ada yang cedera lutut, ada yang cedera ankle, atau ada yang cedera punggung, atau pundak sakit semua. Nah itu bisa di apa namanya apa sih istilahnya? Bisa dikontrol di fisioterapi, bagian fisioterapi. Nah, alat-alatnya dari Korea sebenarnya. Kizna Clinic sendiri itu berbau Jepang, berbau Jepang. Memang yang punya itu orang Jepang. Tapi untuk khusus area fisioterapi itu dari orang Korea. Dan alat-alatnya juga dari Korea kalau nggak salah. Jadi kemarin aku bikin konten bersama marketing directornya di situ, orang Korea. Ya. Di Kizna Clinic. Teman-teman ada yang berminat, silakan cek Instagram aja dari Kizna Clinic. Di situ ada detail-detailnya. Dan percayalah, kualitasnya bagus sekali dan layanannya juga sangat bagus. Dan malam itu aku ketemu sama penyanyi dari Musika Studios namanya Maizura. Maizura adalah partner duet aku waktu aku rilis single Laskar Pelangi. Aku nyanyi bareng sama Maizura. Penyanyi yang sangat berbakat. Untuk nyanyi tentu saja, tapi bukan hanya nyanyi, tapi untuk acting juga dia sangat berbakat. Sampai dia dapat penghargaan aktris pendatang baru dan juga aktris pemeran utama kalau nggak salah di tahun berapa ya? Tahun 2017 atau 2018 dengan film Bebas. Kalau kalian pernah nonton film Bebas dari Mira Resmana kalau nggak salah, itu ceritanya adaptasi dari Korea, tapi dibikin film di Indonesia. Nah, itu Bebas bagus banget dan tokoh utamanya adalah si Maizura dan dia dapat penghargaannya. Memang bagus banget. Dan nyanyinya juga tentu saja bagus sekali. Kita sharing dan update kegiatan-kegiatan kita berdua di tanggal 6 Desember. Dia lagi siapin album dan kemarin dia rilis single juga Denganmu, kalau nggak salah judulnya. Itu bagus banget juga. Jadi teman-teman yang berminat silakan dengerin aja dulu lagu Maizura yang berjudul Denganmu, single terbaru dari Maizura. Dan semoga sukses ya, semoga lancar buat bikin album untuk tahun depan. Ya, tapi kalau aku sendiri merasa orang yang bisa masuk ke label itu aja udah hebat banget sih sebenarnya. Karena ya selama 10 tahun aku beraktivitas di Jepang sebagai penyanyi atau sebagai aktor musikal. Tapi aku itu waktu itu nggak ada tawaran sama sekali untuk masuk ke manajemen atau label gitu. Jadi Maizura kan masih muda banget, berbakat sekali, dan dia udah masuk ke label, apalagi Musika Studio kan gede banget ya labelnya. Jadi bakatnya sangat terpercaya. Itu hal yang tidak normal. Hal yang luar biasa menurut aku. Jadi semoga Maizura lebih sukses lagi. Karyanya didengar banyak orang. Amin. Oke, dan tanggal 7 Desember, aku itu makan malam dengan junior-junior aku di kampus Jepang. Tokyo University of Foreign Studies. Nah, beberapa mahasiswa dari Tokyo University of Foreign Studies yang jurusan bahasa Indonesia di kampus Tokyo itu lagi belajar di UI. Dan mereka itu study abroad, pertukaran pelajar di UI. Dan di situ ada berapa orang ya? Kemarin denger tapi lupa. Pokoknya aku makan malam sama mereka. Ada 5 orang kalau nggak salah.
5 atau 6 orang ya? 5 atau 6 orang yang lagi belajar di UI. Dan kita ngobrol. Tempatnya di MCS, yang restorannya ada di Setiabudi, dan aku suka banget di situ karena suasananya bagus, makanannya enak, dan kopinya enak sekali. Jadi aku memilih tempat itu untuk mengobrol sama mereka. Dan aku pengen tahu motivation untuk mereka memilih bahasa Indonesia itu apa, atau mereka akhirnya memutuskan study abroad di UI. Kenapa memilih UI, dan kira-kira apa yang mereka mau dapat dari pertukaran pelajar ini. Kalau setelah aku dengar cerita mereka, ya alasan kenapa mereka memilih bahasa Indonesia itu nggak begitu jauh sama alasanku. Waktu itu alasanku kan saingannya sedikit, dan kedua itu ada cewek cantik yang belajar bahasa Indonesia duluan, itu orang Jepang, dan aku pengen satu kelas sama dia, jadi aku ambil bahasa Indonesia gitu kan ceritanya. Rata-rata ya seperti itu juga gitu, tanpa mikir. Ada yang bilang karena pernah dengar kata Indonesia dan Pulau Bali, jadi udah aku milih Indonesia aja. Ada juga yang kayak gitu. Selain itu juga ada yang bilang ya saingannya nggak begitu ketat gitu. Ya boleh juga alasannya. Tapi ada juga sih waktu kecil dia pernah tinggal di Indonesia selama 2 tahun atau 3 tahun. Jadi masih ingat itu, jadi dia memilih bahasa Indonesia, ada juga. Dan kemarin ada juga campuran orang Filipina, Jepang, Spanyol, kalau nggak salah. Ya, dia itu bisa bahasa Tagalog, bahasa Jepang, bahasa Inggris, dan dia mau belajar bahasa Indonesia sekarang. Bahasa keempat di kampus. Nah, kayak gitu juga ada sih. Tapi itu nyentrik ya alasannya ya. Pokoknya aku seru banget bisa dengar cerita dari mereka. Karena makin tua, makin sedikit ada kesempatan bisa ngobrol sama generasi muda gitu kan. Nah, jadi mental, sikap, atau cara berpikir mereka, aku pengen update standar mereka itu kayak gimana, atau keinginan mereka itu seperti apa, pandangan mereka terhadap Indonesia itu kayak gimana, itu aku pengen update. Nah, ini kesempatan yang sangat bagus untuk itu. Jadi terima kasih banyak teman-teman UI yang mau makan sama aku. Ya tentu saja aku yang traktir semuanya. Ya. Tapi teman-teman Indonesia yang lagi belajar di UI, ya mereka itu pengen banget berkomunikasi dengan teman-teman Indonesia. Jadi mungkin aku pengen bikin suatu hari ya, aku pengen bikin acara yang bisa mempertemukan mereka dengan teman-temanku orang Indonesia. Mungkin bisa dengan Superheroes fanbase aku yang bikin acara, yang aku undang mereka untuk datang ke situ dan kita ngobrol atau kita komunikasi di situ gitu. Mungkin suatu hari aku bikin acara kayak gitu. Jadi teman-teman yang berminat silakan ikut. Mungkin besok-besok kalau ada update, aku langsung update di sosial media. Jadi jangan lupa follow terus. Dan tanggal 8 Desember itu seperti biasa aku bikin live streaming di YouTube selama 1 jam. Dan aku senang sekali bisa berkomunikasi dengan teman-teman lewat live streaming. Jadi teman-teman yang belum pernah nonton live streaming, setiap hari Jumat jam 9 malam waktu Indonesia Barat, biasanya aku bikin live streaming di situ. Jadi teman-teman yang pengen ngobrol atau pengen curhat atau pengen nanya-nanya tentang Jepang atau musik segala macam, ya silahkan mampir ke live streaming aku supaya aku bisa tahu kalian gitu. Oke, kira-kira seperti itu kegiatan-kegiatanku dalam 1 minggu. Semoga kalian suka dengar cerita aku ya. Dan minggu depan bakal seru juga karena ada banyak kegiatan dan juga meeting. Aku ketemu banyak orang minggu depan. Jadi silakan tunggu aja informasi yang terupdate dari Hiroaki Gato. Jangan lupa nonton konten-konten yang lain di YouTube Hiroaki Gato. Kalau seandainya ada teman-teman yang lagi nonton ini yang belum subscribe channel aku, tolong subscribe dulu atau like. Atau kalau ada pertanyaan dan segala macam, silakan nulis di chat
komen. Terima kasih selalu atas dukungannya. Sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Kato Hiroaki deshita. Mata ne.